Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan dulu. Ketika kita mampu menghadirkan kebersamaan dalam keluarga itu, maka yang akan terjadi berikutnya adanya komunikasi secara bertahap. Komunikasi secara bertahap. Maksudnya apa? Jadi membangun komunikasi antara suami istri ini termasuk persoalan yang krusial. Nanti akan kita bahas sendiri komunikasi suami istri. Tapi meskipun klise, Anda mungkin sering dengar kayak gitu, tapi fakta, saya konsultan keluarga dan saya betul-betul menemukan fakta itu, banyak masalah rumah tangga yang muncul karena komunikasi suami istri yang terhambat. Istri nggak bisa ngomong sama suaminya, suaminya nggak bisa ngomong sama istrinya. Untuk sekedar mengatakan, ya habis sholat isya nanti langsung pulang ya, aku mau ngobrol dengan kamu, itu nggak bisa. Sampai saya pas siaran di radio, ada seorang ibu yang SMS saya, Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang setiap selesai sholat isya dia nggak langsung pulang, tapi dia ngobrol dengan teman-temannya di masjid. Nanti jam 10 malam baru pulang. Begitu kami menjalani hidup bertahun-tahun. Saya tanya, ibu pernah nggak ngobrol sama suami? Ya, nanti kalau habis sholat isya pulang ke rumah ya, aku nunggu di rumah. Ya enggak sih Ustaz. Lah kalau enggak, bagaimana bapak tahu kalau ibu menunggu di rumah? Apa logikanya coba? Kan harusnya dia tahu, dia sudah punya istri. Nah kalimat, kan seharusnya dia tahu, ini kan rekaan dia. Dan faktanya kan nggak tahu. Jadi banyak diantara kita tuh kita diem, tapi kita menganggap pasangan kita tuh dari makhluk halus, jadi udah ngerti sih hati kita gitu. Kita nggak pernah ngomong, tapi kita berharap pasangan mengerti apa yang kita harapkan. Nggak bisa. Malam yutole oyubaula yumkin wizalatahu. Orang yang tidak diberitahu di mana salahnya tidak akan menghilangkan kesalahan itu. Saya sampai ngomong, Bu, bisa jadi bapak itu mau pulang, mungkin diingatkan temannya, habis selesai sholat isya ngobrol-ngobrol, mungkin temannya ngomong, kamu nggak pulang, kamu kan sudah punya istri, jangan-jangan istrimu nunggu di rumah ngajak ngobrol. Bisa jadi suami Anda mengatakan, oh enggak, aku sampai rumah dia udah tidur, dia kayaknya enjoy begitu. Aku sampai rumah nanti malah ketap-ketip, nggak bisa tidur, malah susah. Udah di sini ada ngobrol. Aku kalau pulang ke rumah dia udah tidur, malah begitu loh. Padahal Anda tidur jengkel karena suami nggak pulang, sementara suami menyimpulkan Anda nyaman dengan tidur Anda, kan jadi aneh komunikasi yang model begini. Sama gitu loh. Nanti bapak-bapak juga begitu. Lah Ustadz saya pulang itu loh, teh hangat aja nggak ada. Kalau teh hangat itu maknanya kalau di Solo mesti manis. Kalau di kota lain kan harus nanya manis atau tawar. Kalau di Solo mesti manis. Makanya orang Solo manis-manis. Gitu kan? Masuk sampai saya di rumah itu teh hangat aja nggak ada. Bapak pernah nggak ngomong sama ibu, Bun, kalau aku sampai rumah bikinkan teh hangat toh? Ya enggak sih Ustaz. Lah dari mana istri Anda tahu kalau istri Anda itu diminta untuk buatkan teh? Lah kan dia harusnya tahu. Saya suaminya, saya pulang, saya capek, saya butuh minuman. Padahal istrinya itu dididik sama ibunya. Dok, nanti kalau suamimu pulang jangan bikin teh, karena hidup ini bukan cuma teh, ada kopi, ada coklat, ada jahe, ada susu. Kamu nunggu aja suamimu merintahkan apa. Kalau perintah bikinkan teh, bikinkan teh, bikinkan susu, bikinkan susu. Dia sudah siap mau menjalankan itu. Ternyata Anda pulang lihat nggak ada teh, Anda sudah kecewa dan Anda nggak mau perintah. Akhirnya Anda air putih diminum. Istri Anda menyimpulkan berarti suami saya suka air putih. Padahal Anda pengen dibuatkan teh gitu loh. Akhirnya mereka menjalani rumah tangga yang sulit selama 15 tahun. Ketika tidak kuat meledak. Si istri ngomong, capek ya jadi istrimu, mau ngomong aja nggak pernah punya waktu. Habis sholat isya langsung ngobrol dengan teman-temanmu, selalu punya di masjid sana. Untuk istrimu kamu nggak pernah ada. Yang laki-laki jawab, apalagi aku 15 tahun jadi suamimu, teh hangat aja nggak pernah ada. Coba. Akhirnya mereka sulit banget menjalin pernikahan hanya karena tidak ngobrol. Itu nanti kita bahas secara spesifik tentang komunikasi suami istri. Nah, komunikasi yang bisa intens antara suami istri ini sebenarnya bisa saja kita skenariokan dengan adanya waktu bersama, dan itu kita lakukan secara bertahap. Misalnya begini, contoh paling gampang lah. Habis sholat isya adalah waktu untuk makan bersama keluarga. Begitu saja lah, sederhana. Tapi coba jalankan itu sejak pengantin baru.
Kemudian jadikan itu sebagai family culture, budaya keluarga yang ketika tidak ada peristiwa dan kejadian lebih penting seperti gempa di Lombok misalnya, Anda tetap makan bersama. Siapapun yang berhalangan hadir makan bersama harus izin, dan ketika tidak izinkan harus ikut. Lakukan itu 15 tahun. Maka nanti akan terjadi sepertinya cuma sepenggal-sepenggal, tapi kalau itu terjadi setiap hari setelah berjalan 10 tahun 15 tahun tetap banyak yang sudah Anda komunikasikan dengan keluarga. Saya caranya berkomunikasi sederhana, pokoknya habis sholat isya kita makan bareng, itu aja. Dulu, kalau sekarang sudah nggak bisa, saya ada waktu keluar, anak-anak juga sudah besar nggak di rumah, tapi setiap kali di rumah saya mesti ngajak makan. Nah ketika makan itu omongan-omongannya mungkin sepele-sepele, tapi karena setiap hari lama-lama membuka pintu komunikasi yang lebih besar. Nah banyak di antara kita berharap bisa berkomunikasi dengan intens, dengan sehat dengan pasangan, tapi kita tidak pernah punya waktu untuk menjalani komunikasi itu. Maka saya katakan di sini, keluarga yang memiliki kebersamaan itu berarti dia sudah memberikan peluang untuk munculnya komunikasi secara bertahap. Karena komunikasi itu nggak bisa cuma satu kali atau satu hari, nggak bisa. Itu harus dimulai sedikit tapi rutin. Dan dengan menentukan waktu untuk keluarga berarti Anda sudah membuka kesempatan untuk adanya komunikasi itu. Mungkin komunikasi malam pertama malah lucu gitu loh. Kenapa? Karena istrinya ternyata lebih tua 3 tahun. Jadi si suami manggil istrinya Mbak, sementara istri itu manggil suaminya Mas. Kenapa? Karena suaminya gitu loh. Lah malam pertama cuma diluruskan. Meskipun kamu lebih tua dari aku 3 tahun, tapi kamu tetap istriku. Jadi aku manggilnya tetap Dek. Jangan Mbak. Nanti siapa yang lebih tua dari kita membingungkan anak cucu kita gitu loh. Mungkin malam pertama cuma itu dong, ngomongnya nggak apa-apa gitu loh. Daripada nggak ngomong apa-apa. Banyak loh orang itu nggak banyak ngomong, langsung bertindak. Ya, begitu sudah punya 3 orang anak, baru kesulitan melakukan komunikasi. Mau dijalani pernikahan berat karena susah berkomunikasi. Ya, mau dihentikan sudah terlanjur punya 3 orang anak. Ini banyak saya temukan kasus-kasus begini. Mereka yang komunikasinya mandek itu akhirnya berat menjalani hidup karena mau berkomunikasi tidak nyaman karena nggak terbiasa. Mau bercerai, apalagi sudah punya anak-anak. Akhirnya apa? Rumah tangga dijalani sangat berat. Kemarin saya ditanya pada waktu ngisi kuliah pranikah kemarin, ya, kesekufuan atau kesetaraan seberapa penting? Yang paling penting kesetaraan masalah agama. Semua persoalan yang lain menjadi tidak begitu penting. Tapi yang penting kedua setelah agama adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi ketika suami itu punya keinginan, dia bisa menyampaikan kepada istrinya, si istri punya pengharapan, dia bisa menyampaikan pada suaminya, maka disitulah komunikasi sehat. Tapi berapa banyak di antara kita yang membiarkan pasangan kita dengan diam dan berharap suatu saat dia berubah. Nah, itu susah gitu loh. Susah. Saya cuma mengatakan pohon yang sama akan melahirkan buah yang sama. Kalau Anda tidak melakukan perubahan tindakan, ya hasilnya tetap seperti yang Anda rasakan sekarang. Yang Anda rasakan sekarang adalah buah dari kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan. Lah kalau Anda merasa tidak nyaman, Anda tidak berani merubah kebiasaan, ya bersiaplah untuk memperpanjang rasa tidak nyaman ini. Pohon yang sama tetap akan menghasilkan buah yang sama. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.